Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda, bertemu lagi dengan Ustazah pada hari ini dengan mata pelajaran matematika. Apa kabarnya Ananda hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ananda, hari ini kita masuk pada mata pelajaran matematika, yaitu menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Amin. Semoga Allah meridhoi pembelajaran kita hari ini. Yalah, kita mulai pembelajaran kita ya Ananda. Soal yang pertama, Mita mempunyai pita merah dan biru. Panjang pita merah 5/8 meter. Sedangkan panjang pita biru 1/2 meter lebih panjang daripada pita merah. Berapa panjang seluruh pita-pita? Oke, penyelesaiannya. Ini Ananda. Yang pertama kita tuliskan dulu yang sudah diketahui, yaitu sudah diketahui bahwa panjang pita merah adalah 5/8. Yang kedua, yang diketahui adalah panjang pita biru. Panjang pita biru diketahui 1/2 lebih panjang daripada pita merah. Berarti 1/2 kita tambahkan dengan panjang pita merah, yaitu 5/8. Oke. Setelah kita menambahkan, sekarang sebelum kita menambahkan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari penyebut di antara keduanya, yaitu di antara dua penyebut ini. Ada angka 2 dan angka 8. Karena penyebutnya berbeda, jadi kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Cara menyamakan penyebut ini yaitu kita bisa mencari KPK atau biar lebih mudah kita cari perkalian antara 2 dan 8 yang hasilnya sama. Di sini Ustazah gambarkan perkalian 2 dan 8 yang hasilnya sama, yaitu 4 dikali 2 sama dengan 8. Berarti 8 ini bisa jadi penyebut karena di sini perkalian 8 juga ada yang hasilnya 8. Jadi penyebutnya bisa kita buat 8. Makanya di sini kita buat penyebutnya 8. Selanjutnya 8 kita bagi untuk mendapatkan pembilang di atas. 8 kita bagikan dengan 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 ke atas kita kalikan, yaitu 4 dikali 1 sama dengan 4. Oke, untuk mendapatkan 5 juga seperti itu. 8 dibagi 8 sama dengan 1. 1 dikali 5 sama dengan 5. Kita jumlahkan 4 tambah 5 sama dengan 9. Penyebutnya tetap sama, yaitu 8. Cara yang kedua, untuk menjumlahkan pecahan biasa bisa juga dengan menggunakan cara kupu-kupu, yaitu dengan mengali secara silang. Seperti ini, 1 kita kalikan dengan 8, 2 kita kalikan dengan 5. 1 dikali 8, 8, 5 dikali 2 sama dengan 10. Sedangkan penyebutnya kita kalikan antara 2 dan 8. 2 dikali 8 sama dengan 16. 8 tambah 10 sama dengan 10. 16-nya kita pindahkan juga. Nah, oke, ini adalah hasilnya. Karena hasilnya masih besar, bisa kita sederhanakan. Di sini sudah sederhanakan dengan membaginya dengan angka yang sama. Di sini sudah bagi dengan angka 2, yaitu angka yang paling kecil sebagai pembaginya. Kita bagi 2, 18 dibagi 2 sama dengan 9, karena 9 dikali 2 sama dengan 18.
16 dibagi 2 sama dengan 8. 8 dikali 2 sama dengan 16. Hasilnya sama. Hasilnya sama. Jadi terserah Ananda mau menggunakan cara yang mana. Boleh menggunakan cara dengan mencari penyebut, boleh juga menggunakan cara kupu-kupu. Selanjutnya, kita sudah mengetahui panjang pita merah dan pita biru. Sekarang kita akan menjumlahkan atau mentotalkan semua pita. Jadi, panjang seluruh pita yang dimiliki oleh Mita adalah 5/8 yaitu pita merah, ditambah dengan 9/8 yaitu pita biru. Karena penyebutnya sudah sama-sama 8, nih penyebutnya sudah sama-sama 8, jadi kita tidak perlu lagi menyamakannya karena sudah sama. Jadi bisa langsung kita jumlahkan 5 tambah 9 sama dengan 14. 14/8. Karena angkanya juga masih terlalu besar, dan dia masih bisa disederhanakan. Kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan 2. 14 bagi 2 sama dengan 7. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Karena pembagian itu kebalikan dari perkalian. Jadi hasilnya 7/4. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka angka ini atau pecahan ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Ini dia. Jadi hasilnya yaitu 1/3/4. Ini artinya 7 dibagi 4. 7 dibagi 4 itu menghasilkan 1. Ini hasil. Angka 1 ini hasil. 3 ini sisa dari 7 dibagi 4. Dan 4 ini adalah sebagai pembagi. Oke. Soal yang kedua. Ibu mempunyai 1 kantong santan. Lalu santan tersebut digunakan untuk memasak sebanyak 3/7 bagian. Berapa bagian sisa santan yang dimiliki ibu? Oke, di sini operasi yang kita gunakan yaitu operasi perkurangan. 1 dikurang 3/7. Karena 1 itu masih dalam bentuk bilangan bulat, kita ubah dulu terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Karena pengurangnya adalah pecahan biasa. Oke. 1 itu artinya 1/1, karena 1/1 itu hasilnya juga sama dengan 1. Jadi soal yang ini bisa kita ubah menjadi 1/1 dikurang 3/7 sama dengan, karena penyebutnya masih berbeda yaitu antara 1 dan 7, maka terlebih dahulu kita harus menyamakan penyebut. Menyamakan penyebutnya sama dengan contoh soal yang pertama tadi, yaitu kita mencari perkalian antara 1 dan 7 yang bisa menghasilkan angka yang sama, yaitu ini dia gambarannya, kita dapatkanlah angka 7. Karena di perkalian 7 ada yang menghasilkan 7 dan di perkalian 1 juga menghasilkan 7. Jadi kita dapatkan penyebutnya adalah 7. Selanjutnya kita bagikan ke sini, ke angka 1. 7 dibagi 1 sama dengan 7. 7 ke atas, ke angka 1 yang di atas kita kalikan. 7, hasil dari tadi, hasil dari 7 dibagi 1, 7. 7 kita kalikan dengan 1 sama dengan 7. Selanjutnya, 7 dibagi 7 sama dengan 1. 1 dikali 3 sama dengan 3. Oke, sampai sini bisa ya. Tinggal kita kurangkan. 7 dikurang 3 sama dengan 4. Hasilnya yaitu 4/7. Dengan cara kupu-kupu juga bisa. Sama dengan cara yang pertama tadi, yaitu kita dengan cara kita kali silang. 1 kita kalikan dengan 7, hasilnya 7. 3 kita kalikan dengan 1. 3 kali 1 sama dengan 3. 7 dikurang 3 sama dengan 4. Hasilnya sama, yaitu hasilnya 4/7. Oke. Soal yang ketiga, Anton membeli jeruk dan apel. Berat jeruk yang Anton beli 3,4 kg, sedangkan berat apel
yang Anton beli 1,75 kg lebih berat dari jeruk. Berapa kilogram berat buah yang Anton beli seluruhnya? Oke, ini hampir sama dengan soal yang pertama tadi, tetapi ini dalam bentuk pecahan desimal. Kalau soal yang pertama tadi dia dalam bentuk pecahan biasa. Berarti kita sebutkan dulu atau kita tuliskan dulu yang diketahui dalam soal, yaitu jeruk. Jeruknya yang diketahui 3,4 kg. Sedangkan apelnya lebih berat 1,75 kg daripada jeruk. Berarti 1,75 kg kita tambahkan dengan 3,4. Oke, ini dia hasil penambahannya. Dalam menambahkan pecahan desimal, kita harus meluruskan koma atau mensejajarkan komanya. Jadi, ini walaupun dia dalam bentuk puluhan yang di belakang koma, tetap kita luruskan dengan satuan penambahnya, penambah di bawahnya. Jadi, komanya harus kita luruskan atau sejajarkan. 5 ditambah, ini karena kosong, ini kita anggap 0 di sini ya. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 7 ditambah 4 sama dengan 11. 1 kita tulis, sisihkan 1. 1 tambah 1, 2 tambah 3, 5. Oke, jadi hasilnya 5,15 kg. Oke, sekarang kita sudah menemukan berat jeruk dan apel. Jadi sekarang kita jumlahkan berat jeruk dan apel, yaitu 3,4 kg apel kita jumlahkan jeruk, kita jumlahkan dengan 5,15 kg apel, yaitu nih penjumlahannya 3,4 ditambah 5,15. 5-nya ini kita anggap 0 di sini ya. 0 ditambah 5, 5, 4 ditambah 1, 5, 3 ditambah 5 sama dengan 8. Berarti hasilnya 8,55 kg. Selanjutnya, sebuah bak mandi mula-mula terisi air 3/4 bagian. Setelah Arif menggunakannya untuk mandi, air dalam bak mandi tersisa 40%. Berapa bagian air yang digunakan Andi? Oke, penyelesaiannya 3/4, karena di sini ada dua bentuk pecahan. Yang pertama bentuk pecahan biasa, dan yang kedua dalam bentuk pecahan persen. Jadi salah satunya kita harus ubah atau kita harus menyamakan antara keduanya. Di sini Ustazah akan mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. 3/4 kita ubah ke dalam bentuk persen. Caranya, kita lihat yang penyebutnya. 3/4 itu penyebutnya adalah angka 4. Jadi kita cari 4 dikali berapa yang bisa menghasilkan 100, atau 100 dibagi 4 juga bisa. 100 dibagi 4 itu hasilnya 20, hasilnya 25. Jadi 4 dikali 25 hasilnya 100. Karena di bawah atau penyebutnya kita kalikan dengan 25, maka pembilangnya juga kita kalikan dengan angka 25. Jadi 3 dikali 25 sama dengan 75 per 100. Jadi 75 per 100 itu artinya adalah 75%. Jadi mula-mula air dalam bak adalah 75%. Sisa setelah Arif mandi, bak menjadi 40%. Berarti berapa yang digunakan Arif untuk mandi? Berarti kita kurangkan aja. Air yang mula-mula kita kurangkan dengan sisa yang sekarang. Berarti itulah jawabannya, itu 75%. Kita kurangkan dengan 40% sama dengan 35%. Sebagai pembuktiannya bisa juga kita jumlahkan 40 tambah 35. 40 tambah 35 akan menghasilkan 75. Berarti ini jawabannya benar. Oke, gitu ya Ananda. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Semoga Ananda paham dengan penyampaian Ustazah.
Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.